Oke, saya tanya, mengapa Isa Al-Masih begitu istimewa? Kelahirannya tidak seperti Nabi Bapak, yaitu berasal dari air mani hina. Kemudian dia juga tidak pernah mengalami kematian, artinya dia hidup kekal selama-lamanya. Mengapa kalau Isa Al-Masih hanya manusia biasa, kelahirannya tidak melalui air mani hina, dan juga dia tidak mengalami kematian seperti manusia? Padahal kalau manusia itu fitrahnya adalah innalillahi wa innalillahi rojiun. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Mengapa Isa bergelar juru selamat, yaitu Al-Masih, tetapi nabimu bergelar almarhum, yaitu masih didoakan untuk selamat? Dan mengapa nabimu selalu berdoa minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka? Ya, mukanya Pak ditunjukin, mata saya ini agak sedikit terapun. Silakan, gimana Pak? Oke. Oke, baru lewat ini bagaimana, apa bahasanya? Bahasanya gini Pak, ini binasa? Pembahasannya gini Pak, tentang mati dan binasa. Oke, saya mau tanya apa matinya Yesus di tiang salib itu bagaimana? Ya karena kau sudah mati, karena manusia sudah mati, makanya dia perlu mati untuk mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Oke, saya tanya lagi. Gini. Ketika Yesus Kristus mengalahkan kematian dengan kebangkitan agar manusia diselamatkan lewat kebangkitan itu, orang Kristen mempercayai itu. Bagaimana dengan Islam untuk mengalahkan kematian itu karena dosa? Nih, temanya begini Pak. Pertanyaan saya, mengapa Yesus mati dan bangkit dan dia bergelar juru selamat atau Al-Masih, tetapi Muhammad bergelar almarhum? Coba Bapak bisa jelaskan nggak? Kenapa Muhammad tidak berdaya mengalahkan kematian? Yes. Karena tidak bisa mengalahkan kematian, akhirnya mendapatkan almarhum. Manusia, semua manusia ya. Di Islam, saya nanti juga almarhumah. Kepercayaan umat Islam, Muhammad itu nabi, bukan Tuhan. Berarti manusia biasa ya, bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan pasti bisa dong mengalahkan kematian. Iya, memang tidak ada yang mengatakan Muhammad itu Tuhan. Berarti karena Yesus telah kami bangkit tidak dan menyembah mengalahkan Muhammad, kematian. kami ikut ajarannya Muhammad. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak mengikuti ajaran orang mati, ya. Maka ketika Yesus berkata, "Aku ini anak Allah," Yesus berkata begini Pak, "Aku ini adalah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia akan memiliki hidup yang kekal." Lalu orang Yahudi berkata begini, "Menurut kamu ini siapa? Apakah kamu hendak menyamakan diri dengan Abraham, bapak kami Abraham dan para nabi yang telah mati? Kok kamu berkata bahwa kamu ini bisa memberikan hidup kekal?" Lalu Yesus berkata, "Bapakmu Abraham telah melihat aku." Lalu orang Yahudi berkata, "Loh, usiamu belum 50 tahun, bagaimana mungkin kamu bisa bertemu dengan Abraham?" Lalu Yesus berkata, "Saya tanya dulu ya Bunda. Sebentar. Nah, Bapak nggak bisa menjawab kan kenapa Nabi Bapak bergelar almarhum? Karena Nabi Bapak sama kayak saya, cuma manusia Pak. Iya, kalau memang Tuhan manusia. Iya, makanya Yesus kami sembah sebagai Tuhan. Nanti sekarang saya tanya dulu. Oke, saya sudah jawab kan memang manusia. Saya tanya Anda dulu, Nabi Tuhan Anda itu bagaimana? Tuhan Anda mati di salib, bukan pingin disalib. Ayo coba. Nah, Bapak enggak. Ya kan? Kok nah? Loh, dia bangkit nggak pada hari ketiga nggak menurut iman kami? Betul, dia bangkit. Nah, betul. Nah, sebentar dulu, jangan dulu, kan ada pertanyaannya itu, ada kelanjutannya. Coba bukakan Wahyu 1. Jangan dulu, kita selesaikan dulu pertanyaannya. Bukakan Wahyu 1 ayat 8, lalu bacakan Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Bacakan sama saya. Oke, Wahyu 1 ayat 8. Oke. Perkataan Yesus. Yesus berkata, "Aku adalah Alfa," ya kalau Bapak nggak ngerti, ya awal dan Omega, yang akhir, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat yang ke-17-nya. Sebentar RK. Jadi tadi Yesus berkata begini Pak, setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada Rasul Yohanes. Dan dia berkata begini, "Aku adalah yang awal dan yang akhir, firman Tuhan Allah, yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang, yang maha kuasa."
Lalu kita baca apa perkataan Yesus Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Sebentar dulu, jangan lebar-lebar dulu. Dulu Pak, selesaikan dulu bacaan ini. Ketika Yesus sudah mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, maka di ayat yang ke-17, ketika aku melihat dia, Yohanes, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Oke, betul. Dia sudah berkata, Yesus berkata awal dan akhir ya. Muhammad awal dan akhir enggak? Belum, jangan bahas Muhammad dulu, kita bahas Yesus dulu. Ya, lagi bahas Yesus, dia adalah awal dan akhir. Muhammad awal dan akhir enggak? Begitu dia mati, kenapa dunia ini tidak berakhir? Dia hidup juga, Dia kenapa mati tidak dalam berakhir? pengertiannya. Ya kan? Kenapa tidak berakhir semuanya? Kalau benar dia akhir, seharusnya kalau yang terakhir datang, dia yang mengakhiri. Yang awal dan yang akhir. Di dalam Yesus iman saya tanya Pak, di dalam iman Islammu nanti siapa nabi yang akan datang di akhir zaman? Muhammad. Kepercayaan kita beda. Bukan. Apa kalian percaya Isa? Kalau bukankah di dalam iman agama Islam, saya, Isa, agamanya Pak, Nabi bukankah Isa yang iman akan Islammu turun ke dunia. berkata, Bukan Yesus. Bukankah iman Islammu berkata nabi terakhir yang akan datang adalah Isa Al-Masih yang akan datang menjadi hakim yang adil, hakaman muksitan, ya apa tidak? Nabi Isa, bukan kepercayaannya Yesus, bukan. Berarti pemahaman Bukan, kita saya beda. tanya. Kenapa kalian bisa ketemu? Kamu kan tadi berkata, siapa yang awal dan yang akhir? Bukankah di dalam iman Islammu Isa Al-Masih nanti akan datang di akhir zaman menjadi pengetahuan tentang akhir zaman dan dia akan menjadi hakim yang adil. Betul nggak Isa Al-Masih akan datang kembali? Sebentar, saya tanya yang logika dulu lah. Oh, sebentar dulu. Nah, ini Bunda. logika, Anda nggak masuk logika, gimana? Bentuk, jangan Isyana dulu. Saya mendasar saja. Ibu punya orang tua tidak? Saya tanya yang Enggak, mendasar Pak, dulu. saya lahir dari batu. Hah? Yakin ada yang lahir dari batu? Tuhan Yesus saja lahir dari rahim seorang ibu. Iya, bukan dari batu kan Pak? Bukan. Punya orang tua enggak? Terus? Sudah meninggal apa masih hidup? Ya batu nggak bisa mati, batu nggak bisa beranak Pak. Jangan berbelit-belit, kita berdebat di Saya sini. berbelit-belit Pak, memang batu tidak bisa mati, batu tidak bisa beranak. Betul, orang tua. Kamu punya orang tua tidak? Kenapa mau ngamuk Pak? Kayak mau pukul orang aja. Tidak. Punya orang tua tidak? Mau gini Pak. Kita di sini mau berdebat apa mau saling caci? Ayo. Saya tidak mencaci, memang saya bilang benar nggak? Batu tidak bisa mati, batu tidak bisa diperanakan. Karena batu adalah benda mati, betul? Betul. Betul. Batu tidak bisa diperanakan, betul tak? Jadi macam anak TK jadinya bahas Macam-macam batu. pula kalau di sini kita awal, bahas batu. antara kamu punya keluarga yang sudah meninggal belum? Ada. Iya, karena batu nggak bisa mati, betul. Jangan sudah. Benar nggak batu nggak bisa mati? Sejak kapan batu bisa hidup? Ya memang batu nggak bisa hidup. Kalau batu nggak bisa hidup, bagaimana batu bisa mengampuni dosa? Sejak kapan batu hidup? Kalau batu nggak bisa hidup, kenapa batu bisa mengampuni dosa? Saya juga dari tadi bilang sebentar. Batu mana yang bisa menghapuskan dosa? Ayo. Oh, batu mana yang bisa menghapus dosa? Betul kan? Oke, kau bilang batu. Baca sendiri. Bacakan, saya tidak pegang apa-apa. Bacakan buat saya. Bacakan dulu. Baca. Ada batunya di situ? Kalau rukun aswad itu batu nggak? Ada batunya di situ? Iya, rukun aswad itu batu nggak? Ada batu yang tadi disebut di situ. Jangan tetapsirkan masing batu nggak? Jangan kok ini. Rukun aswad itu ada batu nggak?
tapi tidak disebut batu, bukan? Nih. Mana rukun aswad, Pak? Ini apa nih, Pak? Yang gambarnya ini, Pak. Gambarnya ini, Pak. Nah, ini saya tunjukkan. Ini apa, Pak? Jangan berpanjang lebar ke sana Saya kemari. tidak berpanjang lebar, Pak. Ini apa, Pak? Ini apa, Pak? Ini apa, Pak? Itu ada maknanya. Iya, ini rukun aswad nggak? Ini apa, Pak? Itu Hajar Aswad. Iya. Ini batu nggak, Pak? Hajar Aswad beda dengan batu. Jadi namanya batu apa ini, Pak? Hajar Aswad. Iya. Pak, hajar itu artinya apa, Pak? Hajar. Hajar kepalamu itu artinya. Oh, kok hajar artinya kepalamu? Iya, Hajar itu kan saya artinya hajar batu. kepalamu. Kenapa Pak, berpanjang ini lebar? makanya Di sini Bapak kita belajar bahas bahasa mati Arab. dan binasa. Hajar itu artinya batu, aswad itu artinya hitam. Hajar aswad artinya batu hitam. Kok hajar artinya hajar kepalamu? Gimana sih nih? Wah, emosi jiwa nih, nggak tahu apa-apa tentang agamanya, emosi jiwa. Makanya Pak, Bapak ini kebanyakan sehari 5 kali menjedot-jedotkan kepala ke tanah, jadi geger otak. Jangan terlalu sering Pak, membenturkan kepala ke tanah. Ya, kok kata hajar artinya apa? Hajar kepalamu. Sekarang kita bahas antara mati dan binasa. Kenapa? Kalian melebar-melebar. Coba, ayo kita bahas. Iya. Betul kan? Hajar artinya bukan batu hitam. Kok hajar itu artinya batu Pak, aswad itu hitam. Hajar aswad itu artinya batu hitam. Batu hitam. Kok hajar kok hajar kepalamu? Itu Pak, makanya Bapak jangan seling menghajarkan kepala Bapak ke tanah. Sehari 5 kali dibenturin ke tanah tuh, kepalanya jadi koplak. Sofi, tahan Bu Sofi. Dia jangan sampai dia banting depo HP. Tahan Bu Sofi. Jangan Pak. Emang emosi jiwa kalau ngomong sama kita ya. Soalnya terlalu banyak logika. Mana, Pak? Sehat, Pak? Coba tadi Wahyu 1 ayat 17-18 tadi belum dibacakan penuh RK. Oke. Ayat 18-nya, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lihat ini Pak, Yesus berkata begini, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, tapi lihatlah sekarang aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan segala kerajaan maut. Jadi yang bisa mengeluarkan kita dari kerajaan neraka adalah Yesus. Yang dikatakan Yesus dan 7 perkataan Yesus di tiang salib itu apa? Coba. Jangan kemana-mana, Bapak bahas ini dulu. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Yang awal dan yang akhir dan yang hidup, itu kan gelar daripada Allahmu, betul? Betul. Iya, ya sudah, berarti Yesus Tuhan, Pak. Makanya Sama dia saja manusia sudah hidup. Yang mati dia itu membuktikan. apa? Makanya dia membuktikan ini. Kalau gue cuma manusia biasa, sama seperti almarhum baginda Rasul Muhammad, ya mati. 3 Saya hari juga ditunggu nggak saya bangkit. juga hidup. Di dalam Al-Quran itu hidup. Yang mati Tunjukkan itu sama saya jasadnya, Pak Salim itu tidak rohnya mati. tetap hidup. Tunjukkan sama saya. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, oke sekarang saya tunjukkan sama saya 1 orang di dalam Quranmu yang telah bangkit dari antara orang mati, yang bisa mengalahkan kematian. Siapa Pak? Satu aja. Oke, saya memang tidak ada yang hidup. Ya? Tidak ada yang hidup. Muhammad Betul. gelarnya almarhum nggak Pak? Sebentar saya tanya. Baginda Rasul gelarnya almarhum nggak? Sekian banyak orang Kristen, apakah pernah Nggak, ada yang kembali? saya tanya. Baginda Anda yang Anda muliakan tuh bergelar almarhum tidak? Almarhum sudah mati. Ya sudah selesai Pak. Pak, Bapak tahu nggak arti kata mati apa? Arti kata mati itu bahasa Ibraninya mot, tamot. Kalau Bapak lihat sinetron nih, misalnya sinetron di Indonesia nih, anak yang terhilang atau mantuku adalah mantan mantuku adalah istriku, gitu ya.
atau misalnya kugauli babuku di ranjang istriku. Sinetron-sinetron itu. Sebentar, saya mau tanya dulu. Sebentar dulu. Bentar. Kalau Bapak lihat sebentar, Pak, arti kata tamat ini, arti kata maut ini, ketika Bapak lihat judul sinetron, tiba-tiba di belakangnya ada tulisan tamat. Lah itu tamat, Pak. Artinya berakhir. Nah, berarti Nabi Isa saja bilang aku awal dan aku akhir, ya kan? Ya Allah. Iya, itu kan gelar Allah. Yang Dia hidup. itu gelar Allah bukan? Dia mati, Dia hidup. ya, dia hidup. Amin. Oke? Amin. Sebentar. Di dalam Alkitab kalian kan begitu. Bahasanya. Iya, makanya di dalam hadismu dikatakan begini ketika Muhammad mati. Kamu punya hadisnya nggak, RK? Waduh. Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah dia telah mati. Makanya baginda nabimu itu meninggal hari Senin baru dikubur Rebo. Karena Umar dan Abu Bakar pada waktu itu tidak percaya kalau baginda makanya nggak Hidupnya disembah. Isa, hidup Yesus yang kedua kalinya untuk apa? Loh, karena dia mengalahkan kematian. Maka dikatakan karena begini Pak, dalam persekutuan dengan Adam yang pertama, tadi kan saya jelaskan panjang lebar. Mungkin Bapak tadi masuknya telat ya. Saya jelaskan panjang lebar dari mana asalnya kematian. Bersekutuan dengan Adam yang pertama, kalau kita hanya dilahirkan dari manusia biasa, kita akan mati Pak, seperti Adam yang pertama. Tapi ketika kita dilahirkan kembali sama seperti Yesus yang lahir, diperanakkan bukan dari keinginan jasmani laki-laki dan perempuan, melainkan dari janji, dari roh. Maka ketika kita dilahirkan kembali, di dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus, kita juga akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya tadi Yesus berkata, kalau aku ini adalah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya. Lalu orang Yahudi berkata, loh, dengan siapakah engkau hendak menyamakan dirimu? Apakah Yakin kalian itu akan mengikuti Yesus? Yakin Kak Kristen mengikuti Yesus? Yakin lah Pak. Yakin? Adakah orang yang mati dari Kristen kembali? Yakin saya Pak. Lebih yakin saya ikut Yesus. Adakah orang Kristen yang kembali hidup? Memberitahu kalian benar ini ajarannya Yesus? Ada nggak yang kembali dari Kristen? Bukti adanya gereja itu sudah membuktikan dia bangkit, Pak. Ya, Bapak baca di dalam Alkitab, makanya Bapak nggak pernah baca kitab Taurat sih. Bapak baca kitab Taurat nggak? Kalian ikut Taurat apa ikut Yesus? Loh, Alkitab kami tuh Taurat, Mazmur, Injil, itu semua kitab kami. Kami tuh ahli kitab. Makanya nggak pernah baca Alkitab ya Bapak ya? Alkitab itu ada namanya perjanjian lama Pak. Itu bukunya orang Yahudi. Kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, baca. Bahwa Mesias itu akan datang dan dengan kematiannya akan menjadi penebusan dosa bagi kita. Itu sudah dinubuatkan. Lalu pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Itu semuanya ada Pak di dalam kitab Taurat Musa dan di kitab para nabi. Ya, janji mengenai tapi dia nggak pernah baca. Iya, Kalian sendiri tidak ikut Taurat. Kamu nggak pernah baca kitab Taurat Musa sih, jadi susah kita jelasin. Ya hanya bilang kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, tetapi nggak pernah baca, ya sama aja. Gimana Pak nggak pernah baca kitab sebelumnya? Makanya tadi kita tuh agak ngotot menjelaskan sama Bapak. Bapak itu nggak bisa ngerti-ngerti kenapa Yesus itu harus datang sebagai manusia dan mati menebus dosa, karena Bapak nggak pernah baca kitab Taurat Musa dan kitab para nabi. Itu problemnya Pak. Makanya penjelasannya tuh saya kalau ngomong panjang melebar. Kenapa? Karena Bapak nggak pernah membaca kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Itu problemnya. Karena ada di situ semua nubuatannya Pak. Kalau pemahaman kita itu berbeda Ibunda. Jadi jangan disamakan. Di agak ajaran Kristen, Yesus itu mati, ya kan? Hidup kembali. Betul? Amin. Betul. Nah, tapi di dalam ajaran Islam, jangan dulu. Di dalam ajaran Islam, Nabi Isa tidak pernah mati. Ya udah, derita kamu Pak, urusan kamu Pak. Tidak pernah mati. Saya juga nggak mau tahu, biar kalau Oke, saya tanya Pak, saya tanya. Mengapa Isa Al-Masih,
Oke, saya tanya, mengapa Isa Al-Masih begitu istimewa? Kelahirannya tidak seperti Nabi Bapak, yaitu berasal dari air mani hina. Kemudian dia juga tidak pernah mengalami kematian, artinya dia hidup kekal selama-lamanya. Mengapa kalau Isa Al-Masih hanya manusia biasa, kelahirannya tidak melalui air mani hina dan juga dia tidak mengalami kematian seperti manusia? Padahal kalau manusia itu fitrahnya adalah innalillahi wa innalillahi rojiun. Debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Itulah sebabnya Yesus berkata Di dalam begini. Al-Quran, Isa Pak. itu tetap Nabi, bukan Tuhan. Sebentar. Loh, justru membuktikan itu Tuhan karena dia nggak pernah mati. Bukankah gelar Allahmu adalah yang maha hidup dan tidak pernah mati? Al-Hayu. Makanya kalian mencari-cari di mana Isa akan mati. Makanya para ulama mengatakan nanti kalau datang kedua kali Tuhan akan tidak mati. mungkin turun ke dunia untuk merendahkan dirinya sebagai manusia. Lah Tidak itu mungkin. cerita kamu, Pak. Tetapi Alkitab mengatakan, bukakan Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Di dalam Alkitab itu banyak perkataan Martius, Markus, Paulus, banyak narasi. Berdasarkan kesaksian, Pak, daripada tiba-tiba keluar dari gua lalu bilang itu kan nggak mungkin. Itu kesaksian para rasul yang menyaksikan kematian dan kebangkitan Yesus, bukan berasal dari perenungan di bawah gua, Pak. Enggak. Sejak kapan Matius itu jadi rasul? Coba tunjukkan. Kapan diangkat jadi rasul Matius? Paulus kapan dijadikan rasul? Iya, ada Pak, baca. Yesus memilih ke-12 rasulnya. Termasuk Matius. Bapak baca. Bapak baca di dalam Yohanes, di dalam kitab Matius, dia memilih ke-12 rasul-rasulnya. Yesus berkata, pergi, beritakan kepadamu diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Ya, ajarlah mereka, yaitu ajarlah kita nih Pak, gereja Tuhan, untuk diajar oleh para rasul itu. Ada Pak banyak, jangan kesalahan marhum. Sedangkan Isa bergelar Al-Masih alias tidak pernah mati. Kenapa Isa nggak pernah mati, tetapi Nabi Anda kok mati kalau sama-sama manusia? Sama-sama Nabi, Isa sama Muhammad. Iya, Bukan kenapa Isa Tuhan. kok? Kami tidak percaya Isa itu Tuhan, tapi Nah, Nabi. itu terserah Bapak. Pertanyaan saya yang harus Bapak jawab Berarti adalah keyakinan kenapa? kita beda. Tuhan itu kita itu beda, Bang. Saya tanya, Jangan Pak. samakan. Saya tanya. Menurut surat 32 ayat 7 dan 8 Nabi mulai Tuhan Anda sama Tuhan saya sama tidak? Lo beda, Tuhanmu Allah yang nggak pernah ada. Kalau Tuhan saya Yahweh. Beda. Kalau beda, kenapa matahari itu cuma satu? Ada Tuhannya Nabi orang Kristen, orang Hindu, Karena- orang Buddha, orang ini. Oke, Kenapa saya matahari itu katakan cuma sama Bapak, satu? mengapa Tuhan kita Kenapa berbeda? tidak 5 sekalian? Mengapa Tuhan kita berbeda ya Pak? Karena Bapak di dalam Quran itu ada 7 bumi Pak. Bapak tinggal di bumi datar yang berbeda dengan kita. Saya jawab, RK aku sebenarnya udah mau pergi ya bentar lagi. Oke, Aku siap. jawab sekilas ya. Langsung babat aja, langsung jangan lama-lama, langsung tok gitu biar dia ini. Iya, makanya kalau semua jangan lupa. Dia loncat-loncat sih jadinya, ya. Bapak itu tidak menjawab pertanyaan saya kenapa Isa Al-Masih kalau manusia dia tidak mati. Sedangkan Saya Yesus- suruh ibu berpikir, coba pelajari dengan jelas, Saya dengan suruh teliti. kamu Pelajari berpikir. betul-betul. Makanya Yesus itu Yesus berkata begini Pak. Dia sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, itu perkataan Yesus. Lalu saya berpikir kalau dia manusia biasa, masa dia berkata sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan? Oke, Yesus kalau berkata, kalau "Akulah Yesus kebangkitan betul dan dia hidup sebelum yang ciptakan Nabi Adam siapa? Yesus, Kejadian Oke. 2 ayat 7. Nabi Adam berbuat dosa apa tidak? Menurut Nabi Adam Yesus. berbuat dosa, betul. Kenapa tidak dibinasakan kalau dia berbuat dosa dari awalnya? Binasa. Loh, Adam harus binasa. Makanya Bapak baca kitab Taurat Musa. Inilah susahnya saya menjelaskan orang yang gak pernah baca kitab. Di dalam kitab Taurat Musa, Pak, Adam itu harus mati. Adam itu tidak mati saat itu juga karena ada domba, ada binatang yang dijadikan kurban yang mati menggantikan Adam. Bapak baca Kejadian 3 ayat 21. Baik, itu ajarannya itu tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan dosanya dia sendiri. Tidak ada. Sekelas Nabi Ada, pun Pak. tidak Makanya bisa Bapak baca menggantikan kitab dosa Imamat. umatnya. Tidak Bapak bisa. baca kitab Musa. Itulah sebabnya Bapak nggak pernah baca kitab Taurat. Untuk menebus dosa orang Israel itu setahun sekali harus membawa anak domba ke bait suci di Yerusalem. Kita Dan dia harus disuruh meletakkan
Sebentar Kita Pak Salim, itu sebentar. ikut Anda sama berbicara Nabi perbedaan. Musa, Tolong itu di-mute dulu, tidak di-mute dulu. semuanya. Di-mute dulu, di-mute. Saya jelaskan ya Pak. Bapak baca kitab Imamat pasal 1 sampai dengan 7. Itu kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Di situ dikatakan orang Israel kalau berdosa, dia harus membawa domba ke bait suci di Yerusalem. Dan domba itu akan disembelih menjadi pengganti bagi dosanya. Maka domba itu yang mati bagi dia. Kenapa? Karena di Taman di Eden ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan membunuh binatang untuk menggantikan dosa Adam supaya Adam tidak mati saat itu juga. Maka harus ada yang mati menggantikan Adam. Itulah sebabnya Kain dan Habil mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Maka Kain itu persembahannya di dalam Quranmu ditolak oleh Tuhan, tetapi Habil persembahannya diterima. Kenapa? Kenapa persembahan Qabil ditolak dan persembahan Habil diterima? Karena Habil mempersembahkan korban anak dombanya. Dengar ya Pak, itu merupakan tipologi Yesus Kristus Sang Mesias yang akan datang menjadi korban berdosa. Maka ketika Yesus itu lahir, Yahya Pembaptis berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak baca itu di dalam kitab Injil. Karena Bapak itu gak pernah baca kitab Taurat Musa, gak pernah baca kitab Mazmurnya Daud, gak pernah baca kitab para nabi, maka Bapak itu gak mudeng-mudeng saya jelasin sampai yang saya berbusa-busa nih Pak. Sampai layar-layar penuh dengan muncratan air liur saya, Bapak juga gak mudah. Ini basah semua nih layar saya. Lihat, dia lagi ngomong sendiri tuh. Pak, kenapa mati hidup kameranya, Pak? Biar ibu sampai jungkir balik penjelasannya, tidak bakalan masuk. Iya, biar sampai jungkir balik bagaimanapun saya tidak akan sujud kepada batu, Pak. Ya, yang jelas Pak, saya lebih percaya Bapak mengutus firman anaknya ke dalam dunia untuk menebus dosa saya daripada dalam hadismu Allah mengutus batu. Coba tunjukkan. Ntar gue minta tuh ayatnya tuh Allah mengutus batu ya RK. Ya. DM dong ke gue DM. Oh, oke. Nih, Pak. Kami itu lebih percaya seperti ini, Pak. Allah mengutus firman-Nya ke dalam dunia daripada mengutus batu, Pak. Ya. Saking bodohnya Allah kalian itu, ya bunuh diri. Bodohnya gua nggak bisa mikir tuh sampai Allah mengutus batu ke dunia, Pak. Mungkin Yesus dibunuh untuk menebus dosa umatnya yang paling bodoh. mengutus batu ini otak gua nggak nyampe, Pak. Serius. Mengutus batu, Pak. Nih, Pak perhatikan Yang baik, jelas Yesus saya bangkit pada hari ketiga dan dia hidup Pak. Dia tidak mati seperti almarhum baginda Anda. Pak, dari Ibnu Kalau Abbas. betul dia hidup kembali di hari ketiga, ya. Baca nih. Saya nggak punya banyak waktu nih. Waktu saya cuma tinggal 5 menit lagi Dari nih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda mengenai Hajar Aswad, demi Allah, Allah mengutus batu tersebut pada hari kiamat dan ia memiliki 2 mata, bisa melihat batunya. Batu bisa berbicara dan akan menjadi saksi yang benar. Coba hadis Tirmidzi, Pak, 961 Ibnu Coba Majah. aku mau screenshot dulu. Sunan Ibnu Majah berapa coba? Oke. Sama Ahmad apa? Coba ke kanan dikit. Oke ya, coba. Masa Allah mengutus batu Pak untuk menghapus dosa, gimana itu Pak menurut Bapak? Mikmu, Pak. Batu ginjal. Kayak gini, Pak. Batu gini, Pak. Kayak gini, Pak. Kalau mute berarti nggak bisa ngomong, Pak. Nah, kecuali ada mic, Pak, baru bisa ngomong, Pak. Bapak suaranya nggak kedengaran, walaupun ngoceh karena di mute. Sportif dong, jangan kalian aja pengen didengar. Bukan sportif, bukan. Coba Pak, mengapa Allah mau mengutus batu untuk menghapus dosa? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Tapi Ya kan? Sementara sekelas Yesus kalian saja, Lalu saya tanya. kalian percaya? Oke, tadi Bapak mengatakan apa yang tidak mungkin bagi Allah.
Sekarang saya tanya, mungkin nggak Allah turun menjadi manusia dan menebus dosa kita menjadi Al-Masih atau Juru Selamat? Tidak mungkin. Jadi kalau Tadi katanya apa yang tidak mungkin bagi Allah. Pak Salim nih otaknya agak koplak ya. Tadi Bapak berkata apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Allah bisa mengirim batu menjadi penebus dosa. Pertanyaan saya, mungkin nggak Allah jadi manusia untuk menebus dosa kita? Bapak bilang tidak mungkin. Ini kan koplak, Pak. Aduh, Pak. Sementara kalian percaya Yesus itu Tuhan. Kenapa dia mengirim batu? Kalian kan percaya Yesus itu Tuhan. Bukan, saya tanya, untuk apa Allah mau mengutus batu menjadi penebus dosa? Tadi loh, di pengajian tadi loh Kak, di hadis tadi. Aku akan mengutus batu pada hari kiamat untuk Hajar Aswad, batu hitam untuk menebus dosa. Untuk apa Allah mau ngutus batu, Pak? Mengapa kamu dijadikan penyembah batu sehingga kamu sehari 5 kali sujud kepada batu hitam dan mencium-cium batu hitam? Kalau menurut pandangan kalian kan itu beda sama pandangan Islam. Lah katanya tadi Bapak berkata, Allah itu satu nggak Bu Sopi? Satu. Kalau Allahnya ada banyak, mataharinya kenapa nggak 5? Saya tanya sama Bapak, matahari yang buka cabang di mana-mana udah tutup Pak sekarang Pak. Udah nggak bisa jawab dia. Udah begini aja Pak Salim, Anda dan saya renungkan, nanti pembicaraan kita lanjutkan ya. Mengapa Isa tidak mati dan dia bergelar Al-Masih atau Juru Selamat, sedangkan Muhammad bergelar almarhum dan masih Anda doakan untuk selamat? Saya ulangi, PR Anda Pak Salim, saya akan off, saya harus pergi. Mengapa Isa tidak mati dan dia bergelar Juru Selamat atau Al-Masih, sedangkan Nabi Anda mati bergelar almarhum dan masih didoakan untuk bisa selamat? Itu PR Bapak, besok Bapak jawab ya. Sebentar dulu, saya jawab sekarang, singkat saja. Kalau kepercayaannya Islam, ya, kalau Isa, Kalau guru sudah bilang PR saja. Kalau murid paksa, Pak, itu nanti nilainya 0, Pak. PR, pekerjaan rumah, Pak. saya kasih tahu kamu, nggak perlu pakai PR saya. Kalau guru kasih PR, jangan ngamuk. Gak baik kamu Pak. Nanti Kalau Isa turun ke dunia, selamat dunia. Oke, satu lagi Pak. Ya memang karena dia Tuhan Pak. Makanya Ya. nanti kedatangan yang kedua kali akan terjadi. Kenapa kiamat. turun kemarin tidak tamat? Sebentar. Ayo, kenapa turun Sebentar, kemarin Pak. itu tidak tamat? Sebentar. Kemarin dia turun, kenapa tidak tamat? Sebentar Pak Salim. Loh, karena dia Kenapa dia tidak tamat kemarin? Sebentar Pak Salim, saya jawab. Kedatangan Yesus yang pertama bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Maka dia datang sebagai bayi. Bapak baca di dalam Alkitab saya dan di dalam hadismu. Kedatangan yang kedua, dia nggak akan lagi datang sebagai juru selamat, melainkan sebagai hakim dunia yang akan memasukkan Anda dan saya keluar atau masuk ke dalam neraka. Saya jawab Pak Salim ya. Ini PR buat Bapak. Kenapa Nabimu Muhammad sehari berdoa 70 kali, minta diampuni dosanya dan diselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka? Tetapi Isa tidak pernah berdoa minta diselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka karena dia berkuasa atas kematian dan dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Saya tanya sama RK, pernah dengar tidak ada pendeta, pastor atau orang Kristen yang berdoa minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka? No, nggak Kalau ada. kita di Kita gereja. udah pasti selamat, Pak. Itu yang gantungan saja Yesus berdoa. Sebentar, Pak Salim. Sebentar, saya belasan tahun menjadi orang Kristen, saya masuk gereja banyak. Tidak Di pernah tiang salib satupun dia kami berdoa. Tidak pernah satupun kami berdoa seperti nabimu dan seperti orang Islam. Jauhkan kami dari siksa kubur dan siksa neraka ya Allah. Nggak pernah Pak. Katanya ikut Taurat, coba pelajari di Taurat kami bersyukur ada. karena kami sudah diselamatkan dan kami berdoa untuk Muslim supaya mereka juga menerima keselamatan yang sama seperti yang telah kami terima. Itu PR untuk Bapak ya. Bapak jawab mengapa Isa bergelar juru selamat yaitu Al-Masih.
tetapi nabimu bergelar almarhum, yaitu masih didoakan untuk selamat. Dan mengapa nabimu selalu berdoa minta dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka, sedangkan kami, Tuhan Yesus, berdoa bagi kami. Yesus gak pernah berdoa, jauhkanlah aku ya Allah dari siksa kubur dan siksa neraka. Gak pernah. Pak, bobo Pak, bobo. Sudah, Biar itu aja. tenang Pak. Selesai. Bobo, turu Pak, turu biar otaknya tenang Pak. Lihat tidur dah, kau udah mimpi indah. Turu Pak, biar otaknya tenang, biar tidurnya nyaman ya, turu Pak ya.